Apakah teman-teman pernah mendengar kisah Romo Mangun? Hari ini kita akan mendengarkan kisah Romo Mangun, Yusuf Biliarta atau yang biasa kita kenal dengan Romo Mangun, lahir pada tanggal 6 Mei 1929 di Magelang, Ambarawa, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Yulianus Sumadi Mangunwijaya dan ibunya bernama Serafin Kamdanija. Biliarta adalah anak sulung. Bil membantu ibu mengasuh adik-adiknya. Bil paling suka mengajak adik-adiknya bermain di halaman. Permainan yang disukai adalah kucing-kucingan dan bermain pasir. Saking asiknya bermain, Bil lupa kalau hari sudah sore dan ibunya selalu mengingatkannya untuk mandi sore. Bil selalu patuh kepada orang tuanya. Bil juga membantu keuangan keluarga. Bila sore tiba, ia mengajak adiknya berkeliling naik sepeda untuk berjualan sabun. Hasil penjualannya bisa menambah kebutuhan keluarga. Bil sering bermain bersama teman-teman sekolahnya, sama seperti teman-teman Garuda. Bil juga bersekolah. Ia bersekolah di SD Fransiskus Saverius Muntilan, Magelang. Lalu melanjutkan ke sekolah teknik setingkat SMP di Jetis, Yogyakarta, dan di SMA Santo Albertus, Malang. Saat bersekolah, ia rajin belajar dan suka membaca buku, yaitu buku pelajaran sekolah, buku sastra, buku sejarah, dan masih banyak lagi. Ia menyukai pelajaran bahasa Belanda, mengarang, dan latihan berpidato di depan kelas. Saat Biliarta remaja, seorang guru di sekolahnya menjelaskan perjuangan merebut kemerdekaan yang sedang berlangsung di Indonesia. Bil pun tertarik mengambil bagian dalam perang. Ia menjadi prajurit TKR. Ia ikut terlibat dalam perang di Ambarawa, Magelang, dan Meranggen. Pengalaman itu membuatnya semakin mencintai bangsanya. Bil memutuskan untuk menjadi Romo. Dan setelah lulus dari SMA di Malang, Bil masuk ke seminari tingkat menengah di Kota Baru, Yogyakarta. Lalu pada tahun 1952, Bil pindah ke seminari menengah Mertoyudan, Magelang. 1 tahun kemudian, Bil melanjutkan ke seminari tinggi. Bil masuk di Institut Filsafat dan Teknologi Santo Paulus, Kota Baru. Di seminari tinggi, Bil bertemu dengan guru yang dikaguminya, yaitu Romo A. Sugiopranoto yang juga Uskup Agung Semarang. Sebaliknya, Romo Uskup juga sangat sayang pada Bil. Pada tanggal 8 September 1959, Bil ditabiskan oleh Romo Uskup menjadi imam. Sejak saat itu, Bil resmi menjadi seorang pastor dengan nama Romo Biliarta Mangunwijaya atau Romo Mangun. Tidak berselang lama, Romo Mangun ditugaskan oleh Romo Uskup untuk belajar teknik arsitek di ITB.
Belum genap setahun, Romo Mangun kembali ditugaskan oleh Romo Uskup untuk belajar teknik arsitektur di Jerman. Romo Mangun selalu belajar dengan tekun selama di Jerman. Rancangan arsitekturnya dianggap bagus dan unik. Oleh karenanya, Romo Mangun sering dipuji oleh dosennya. Suatu hari, Romo Mangun mendengar bahwa Romo Uskup sakit sehingga harus dirawat di biara suster-suster di Belanda. Romo Mangun segera menjenguk. Romo Uskup sangat senang dan ingin tiduran di pangkuan Romo Mangun. Saat itu, keadaan Romo Uskup sangat lemah, tetapi tampak bersemangat. Siapa sangka, 1 jam kemudian, Romo Uskup meninggal di pangkuan Romo Mangun. Pada tahun 1966, Romo Mangun lulus dan kembali ke tanah air. Romo Mangun ditugaskan untuk memimpin sebuah paroki di Salam. Romo Mangun ditabiskan sebagai Imam Projo Keuskupan Agung Semarang dan tugasnya melayani umat dan masyarakat miskin di daerah tersebut. Nama lengkapnya menjadi Yusuf Piliarta Mangunwijaya PR. Romo Mangun menjalin hubungan dengan orang-orang penting di luar daerah seperti Gus Dur dan Gedong Oka. 1 tahun kemudian, Romo Mangun diminta menjadi dosen di UGM. Di sela-sela kesibukannya menjadi pastor, dosen, sekaligus arsitek, Romo Mangun menyempatkan diri untuk menulis buku atau novel. Pada tahun 1978, Romo Mangun juga menyempatkan diri untuk mengikuti kuliah singkat tentang kemanusiaan di Belanda. Di tengah kesibukannya, Romo Mangun terenyuh melihat perkampungan Kalijode. Romo Mangun mendengar rumah kumuh dan terabaikan di Kalijode akan digusur karena dianggap kumuh. Romo Mangun tidak tinggal diam dan ingin membantu. Romo Mangun meminta izin kepada Romo Uskup untuk tinggal di perkampungan Kalijode dan membangun kubu kecil di pinggiran selatan sungai. Romo Mangun kemudian melakukan mogok makan sebagai aksi protesnya kepada pemerintah DIY. Beberapa hari Romo Mangun tidak makan. Aksi mogok makan yang dilakukan oleh Romo Mangun menggegerkan masyarakat sekitar dan ramai diberitakan di koran serta majalah. Banyak masyarakat dari luar daerah ikut bersimpati. Akhirnya, rencana penggusuran perkampungan Kalijode dibatalkan oleh pemerintah DIY. Warga Kalijode sangat gembira. Romo Mangun mengajak warga Kalijode membersihkan dan merapikan perkampungan Kalijode. Dengan kemampuan arsiteknya, Romo Mangun dibantu warga berhasil memperbaiki kampung Kalijode. Kampung Kalijode yang dulunya kumuh dan tidak layak, kini telah berubah menjadi perkampungan sehat, bersih, dan layak huni. Rumah-rumah sederhana dicat warna-warni menjadi pemandangan yang menarik. Banyak turis yang tertarik dan datang ke perkampungan Kalijode. Pada tahun 1992, Romo Mangun memperoleh Aga Khan Award dari pemerintah atas usahanya tersebut. Romo Mangun tidak ingin warga Kalijode bergantung padanya. Kebetulan pada saat itu ada seorang siswa yang praktek lapangan dan bersedia membantu Romo Mangun mengajar anak-anak di Kalijode.
Akhirnya, Romo Mangun memutuskan pindah ke kampung Wasmi Griga, Gunung Kidul. Romo Mangun ingin membantu masyarakat Griga yang mengalami kesulitan air. Romo Mangun membantu warga Griga memanfaatkan sumber air yang ada di sekitar. Romo membayar beberapa warga untuk membantunya membangun 2 gubuk sebagai pos kegiatan pembuatan saluran air dan tempat tinggal menggunakan uang hasil upah menulis buku. Pada tahun 1985, pemerintah ingin membuat waduk baru, yaitu Waduk Kedung Ombo yang letaknya tidak jauh dari Griga. Waduk tersebut akan dijadikan sebagai pembangkit listrik. Sebagian besar warga Kedung Ombo kemudian pindah ke tempat lain, namun ada sebanyak 600 keluarga yang bertahan karena uang ganti rugi tanah tidak sesuai. Padahal pembuatan Waduk Kedung Ombo terus berjalan. Melihat hal tersebut, Romo Mangun tergerak hatinya untuk menolong warga Kedung Ombo. Romo Mangun mendahulukan menolong anak-anak terlebih dahulu. Saat itu ada sebanyak 3.500 anak usia SD yang oleh Romo Mangun diupayakan tetap harus belajar. Romo Mangun dibantu oleh sukarelawan membangun sekolah darurat bagi anak-anak Kedung Ombo. Romo Mangun juga membuatkan rakit untuk warga yang sebagian desanya sudah jadi danau. Banyak pihak yang tidak menyukai segala hal yang dilakukan oleh Romo Mangun. Oleh pihak tersebut, Romo Mangun dihalang-halangi untuk masuk ke Kedung Ombo. Namun, Romo Mangun tidak kehabisan cara untuk tetap dapat masuk ke Kedung Ombo. Romo Mangun juga dituduh ingin mengajak warga Kedung Ombo yang kebanyakan beragama Muslim pindah ke agama Katolik. Untuk membantah tuduhan tersebut, Romo Mangun kemudian mengajak temannya, Kiai Haji Hamam Jafar, dan sukarelawan lain untuk membantunya. Adanya bantuan Romo Mangun, Kiai Haji Hamam Jafar, dan sukarelawan lain membuat warga Kedung Ombo penuh harapan. Warga Kedung Ombo yakin bahwa suatu saat keadilan akan berada di pihak mereka. Salah satu perhatian utama Romo Mangun adalah pendidikan anak-anak. Menurutnya, semua anak-anak layak untuk mendapatkan kesempatan bersekolah. Model pendidikan dari Romo Mangun diuji cobakan di SD Kanisius Mangunan di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Pada tanggal 10 Februari 1999,
Romo Mangun meninggal dunia karena serangan jantung. Ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Para Romo di Kentungan, Yogyakarta. Ketika jenazahnya diperangkatkan ke pemakaman, ribuan warga mengiringinya dengan doa. Warga Kalijode, Griga, Kedung Ombo, dan ribuan orang dari berbagai agama dan kepercayaan menghantarkan kepergian Sang Romo. Romo Mangun adalah pembela kaum duafa yang rela berkorban. Bagi mereka, Romo Mangun adalah pejuang kemanusiaan yang gigih sampai akhir hayatnya.